Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Nurul Fauzia dengan NIM 12120808083. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai pengembangan buku penggayaan kimia berbasis kontekstual pada konsep elektrokimia. Nah, di sini akan ada 4 pembahasan. Yang pertama mengenai pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga pembahasan, yang keempat kesimpulan. Nah, untuk bagian pertama ada pendahuluan. Pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia berpedoman pada kurikulum. Nah, kurikulum sendiri merupakan seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, berdasarkan Permendiknas nomor 2 tahun 2008 pasal 6 menyatakan bahwa selain buku teks pelajaran, pendidik dapat menggunakan buku panduan pendidik, buku penggayaan, dan buku referensi dalam proses pembelajaran. Nah, namun banyak sekali guru yang kesulitan dalam mengembangkan bahan ajar dan bergantung pada bahan ajar yang sudah tersedia. Sedangkan kebutuhan siswa akan pengetahuan tidak cukup hanya bersumber pada buku teks saja. Nah, jadi buku penggayaan dibutuhkan untuk menambah kreativitas dan pengetahuan siswa. Sehingga perlu diadakannya inovasi untuk mengembangkan buku penggayaan kimia yang mengintegrasikan pembelajaran kontekstual agar siswa mampu menghubungkan pengetahuan konsep-konsep atau fakta-fakta yang didapat di sekolah dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembahasan yang kedua ada metode penelitian. Eh, Pada penelitian pengembangan ini dilaksanakan di SMAN 18 Kabupaten Tangerang, kelas 12 IPA 1, tahun ajaran 2015-2016. Nah, proses perancangannya sendiri dilakukan pada bulan Mei sampai Mei 2015 sampai dengan Mei 2018. Untuk metodenya yang digunakan yaitu metode deskriptif, sedang mana peneliti memberikan pemaparan secara naratif mengenai hal yang diteliti dan data yang didapat dijabarkan dalam bentuk kualitatif. Nah, untuk objek penelitian ini yaitu buku penggayaan kimia berbasis kontekstual pada konsep elektrokimia. Sedangkan untuk subjeknya yaitu 3 orang dosen kimia, 1 orang guru kimia, dan 33 orang siswa kelas 12 IPA 1. Nah, untuk instrumennya sendiri yaitu pedoman wawancara, lembar validasi, dan lembar angket respon siswa. Data lembar validasi dihitung menggunakan skala Goodman, sedangkan data angket respon siswa dianalisis menggunakan skala Likert. Nah, untuk tahapan penelitian ini terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap produksi, dan tahap evaluasi. Tahapan ini menghasilkan produk penelitian yang dapat digunakan untuk mengembangkan mutu pendidikan dan pembelajaran secara efektif. Nah, data nah di sini ada rumus presentasi angket data siswa. Nah, data yang diperoleh dari hasil validasi dan angket respon siswa masing-masing ditentukan presentasinya dengan rumus ini, yaitu presentase sama dengan skor total per skor maksimal dikali 100%. Kemudian ada tabel kriteria interpretasi skor. Nah, analisis data dilakukan dengan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca agar data yang telah terkumpul dapat dianalisis dan diambil kesimpulan. Nah, di dalam tabel ini terdapat interval skor, yaitu dari 81 sampai 100 dengan kategori sangat baik, dari 61 sampai 80 dengan kategori baik, dari 41 sampai 60 dengan kategori cukup, dan dari 21 sampai 40 dengan kategori kurang. Kemudian yang terakhir ada dari 0 sampai 20%, yaitu sangat kurang. Nah, bagian yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Nah, pada penelitian ini dilakukan dengan uji coba terbatas kepada 33 siswa SMAN 18 Kabupaten Tangerang dengan pengisian angket respon siswa setelah membaca buku tersebut. Hasil rekapitulasi angket respon siswa dapat dilihat pada grafik hasil rekapitulasi angket siswa. Nah, berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa presentase rata-rata angket tiap siswa menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Pada aspek kelayakan, memenuhi kriteria layak dengan predikat sangat baik
dengan rata-rata aspek sebesar 85,30%. Karena sebagian besar siswa berpendapat bahwa materi yang terdapat dalam buku penggayaan kimia yang telah dikembangkan memiliki manfaat untuk menambah wawasan untuknya. Nah, sedangkan pada aspek bahasa didapatkan presentase rata-rata sebesar 81,21%. Hal ini menandakan bahwa bahasa yang digunakan dalam buku penggayaan mudah dipahami karena istilah yang digunakan sudah sesuai dengan pokok bahasan dan mudah dimengerti oleh pembaca. Nah, pada aspek sajian didapatkan skor yaitu 80,53%. Buku penggayaan sangat baik dalam memotivasi dan meningkatkan minat belajar serta mendorong rasa ingin tahu dari pembaca. Kemudian yang terakhir ada aspek grafis dengan rata-rata sebesar 82,93. Data hasil persentase respon siswa diperoleh skor akhir sebesar 82,49 yang termasuk ke dalam kategori layak dengan predikat sangat baik. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan buku penggayaan kimia berbasis kontekstual pada konsep elektrokimia yang dikembangkan melalui 3 tahap, yaitu tahap pertama, tahap perancangan, dilakukan dengan analisis kebutuhan, dengan wawancara guru, penyusunan garis besar isi media, dan jabaran materi atau pemilihan materi dan penentuan indikator buku penggayaan. Tahapan kedua yaitu tahap produksi, dilakukan dengan penentuan desain buku dan mengumpulkan materi elektrokimia, pengembangan buku serta instrumen validasi dan angket hingga menghasilkan buku penggayaan kimia berbasis kontekstual. Untuk tahap terakhir yaitu tahap evaluasi, dilakukan dengan validasi akhir dan uji coba lapangan, sehingga diperoleh data respon siswa terhadap buku penggayaan kimia berbasis kontekstual pada konsep elektrokimia, yaitu dengan presentase rata-rata 82,49 dari tiap aspek, dengan aspek kelayakan isi 85,30%, aspek bahasa 81,21%, aspek sajian 80,53%, dan aspek grafis 82,93%. Cukup sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.